Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-427 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Raja kepada para abdinya. Iya. Bisa juga kau anggap kata-kata Sang Prabu itu sebagai suatu amanat, Kamandanu. Tapi bisa juga tidak. Hanya satu hal yang perlu kau ingat. Jika kau melaksanakan kata-kata Sang Prabu, itu berarti kau bisa menyenangkan hati seorang raja. Kau bisa membuat puas dan bangga hati Sang Prabu. Itu saja. Kalau misalnya saya tidak melaksanakannya, bagaimana Paman Lembu Sora? Itu tidak menjadi soal. Kalau memang kau keberatan karena alasan-alasan tertentu yang sifatnya pribadi, tentu saja kau tidak perlu melaksanakannya. Tapi aku sebenarnya heran, Kamandanu. Aku melihat tidak ada kekurangan yang menyolot pada diri Sakawuni. Gadis itu cukup baik. Dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia bagimu. Tapi saya tidak mencintainya, Paman Lembu Sora. Saya hanya menganggapnya sebagai seorang adik. Lagi pula saya sudah mempunyai seorang istri. Iya. Kau sudah banyak bercerita tentang masalah-masalah pribadimu padaku. Dan aku, sebagai seorang yang lebih tua, hanya ingin menasihatkan saja. Semua ini demi kebaikanmu sendiri, Kamandanu. Demi kebahagiaan dan masa depanmu. Kau pernah bercerita tentang istrimu yang orang asing itu. Tapi sampai sekarang di mana dia tinggal, kau pun tidak pernah mengetahuinya. Dan kau juga sepertinya tidak berusaha untuk mencarinya.
Karena selama ini saya disibukkan oleh tugas-tugas kenegaraan Paman Lembusora. Saya memang tidak mempunyai kesempatan untuk mencari mesin. Kalaupun kau mencarinya dengan susah payah, ibarat kau seberangi jurang ataupun kau lingkari gunung penanggungan, belum tentu kau akan berhasil. Sementara itu usiamu akan semakin bertambah tua. Ketahuilah Kamandanu, sekarang ini sudah sepantasnya kau menggendong 3 orang anak. Dan kalau persoalan istrimu itu kau biarkan berlarut-larut, dan kau tidak berani mengambil keputusan, tidak berani mengambil jalan terobosan, kukira hal itu justru akan merugikan dirimu sendiri. Hal itu akan bisa menghambat pengabdianmu kepada Gusti Prabu dan kepada Majapahit. Entahlah Paman Lembusora. Sekarang ini saya masih belum berani mengambil keputusan. Baiklah, kau memang membutuhkan waktu untuk berpikir. Jangan terburu-buru. Pikirkan dulu secara matang dan lihatlah permasalahan dari segala sudutnya. Terima kasih Paman Lembusora. Terima kasih atas pengertian-pengertiannya dan atas nasihat-nasihat Paman Lembusora. Kamandanu, tidakkah kau dengar suaraku? Kau Sakauni? Ada apa? Sudah 2 kali aku mengunjungi rumahmu, tapi kau tidak ada. Apakah kau sengaja menjauhi aku, Kamandanu? Apakah kau sengaja menghindari aku? Jangan salah paham, Wuni. Kau adalah sahabatku yang terbaik. Aku tidak bermaksud menghindarimu. Ya, akhir-akhir ini aku sering merasa kesepian. Sudah banyak sekali pekerjaan yang kurampungkan. Tapi suatu saat hatiku terasa kosong. Kau sedang gelisah. Kulihat tubuhmu juga agak kurus sekarang. Terima kasih atas perhatianmu. Kau tidak perlu memikirkan kata-kata Sang Prabu. Barangkali beliau hanya ingin berbasa-basi di depan kita. Beliau tidak bersungguh-sungguh. Percayalah Kamandanu, beliau tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak berpendapat begitu, Wuni. Kupikir Sang Prabu tidak sedang bercanda. Pastilah beliau mempunyai maksud-maksud tertentu, sehingga beliau ingin menjodohkan kita. Tapi semua itu kan tergantung kita sendiri. Kitalah yang akan menjalaninya. Tidak seorang pun berhak mencampuri urusan pribadi seseorang, sekalipun dia adalah seorang raja. Mungkin pendapatmu benar, Wuni. Tapi entahlah, aku tetap memperoleh kesan bahwa kata-kata Sang Prabu merupakan sebuah amanat bagi kita. Itu tidak mungkin. Perkawinan tidak mungkin dilangsungkan jika kedua mempelai tidak saling mencintai. Kalau hal ini dilanggar, maka bahtera rumah tangga pasangan suami istri itu nanti akan mudah rapuh, mudah diguncang oleh gelombang kehidupan. Ya, benar, Wuni. Pasangan suami istri memang harus saling mencintai. Karena hanya dengan dasar rasa cinta kasih, mereka berdua dapat membina pengertian bersama-sama. Mereka berdua dapat saling memahami dan saling mau mengorbankan diri untuk kebahagiaan pasangan hidupnya. Nah, kupikir kau sudah mengerti, Kamandanu. Karena itu kau tidak perlu gelisah. Lupakan saja kata-kata Sang Prabu. Kau harus kembali menenangkan pikiranmu dan memusatkan perhatian kepada tugas-tugasmu seperti biasanya. Itulah yang terpenting. Terima kasih atas nasihatmu, Wuni. Kadangkala aku seringkali berlaku bodoh. Tidak Kamandanu. Kau bukannya bodoh. Kau hanya mudah tercekam oleh perasaanmu sendiri. Ada apa, Kamandanu? Mengapa kau memandangku dengan cara begitu? Kau membuatku menjadi gugup. Sudahlah, Kamandanu. Sudah, jangan membuatku menjadi gugup. Wuni, sebenarnya aku kasihan padamu. Ya, kita sudah lama saling mengenal. Dan bahkan aku sudah seringkali berhutang budi padamu. Ya, kadangkala aku mempunyai pikiran lain. Entah apa namanya, tapi kadangkala aku mempunyai pikiran lain, Wuni. Apa yang kau pikirkan, Kamandanu? Mungkin apa yang dikatakan Paman Lembusora benar. Kau adalah seorang gadis yang cukup baik.
kau pasti bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia. Maafkan aku, Wuni. Kadang-kala aku mempunyai pikiran, bagaimana kalau sekiranya aku menuruti kata-kata Gusti Prabu? Jangan terlalu cengeng. Jadilah laki-laki yang tegar dan perkasa. Perkawinan adalah persoalan yang sangat rumit. Sekalipun aku pernah menjadi gadis liar, gadis jalanan, gadis yang malang melintang dalam dunia kekerasan, tapi dalam hal perkawinan, aku mempunyai sikap yang tegas. Aku sangat menghargai lembaga sebuah perkawinan, sama seperti halnya aku menghargai harkatku sebagai wanita. Sudahlah Kamandanu, lupakan saja kata-kata Sang Prabu. Jodoh bukan manusia yang mengaturnya, melainkan yang Maha Kuasa yang menentukan. Nah, Kamandanu, kau adalah sahabatku, dan aku tetap ingin bersahabat denganmu tanpa dicemari oleh niat-niat yang kurang baik. Aku ingin persahabatan kita menjadi suci dan murni. Benar. Apa yang baru saja kau katakan adalah benar, Rawedeng. Kita kecewa. Tugas menumpas kaum perusuh yang telah dengan baik diselesaikan oleh Arya Kamandanu dan Sakawuni merupakan pukulan telak bagi kelompok kita. Kita benar-benar telah kecewa. Tapi kita harus pandai memendam rasa kekecewaan kita ini, Rawedeng. Janganlah rasa kecewa itu diumbar kemana-mana, sehingga dengan begitu orang lain akan mudah menebak isi hati kita. Baik, Gusti Ramapati. Kami akan menuruti dan menjalankan segala petuah Gusti Ramapati. Ini demi masa depan kita semua, masa depan kelompok kita di Istana Majapahit ini. Sampai saat ini, Sang Prabu sendiri tidak menaruh kecurigaan apa-apa. Beliau tetap menaruh kepercayaan yang besar terhadapku. Dan aku harus pandai-pandai memanfaatkan kepercayaan Sang Prabu. Karena itu kita harus pintar bermain sandiwara. Kita harus pintar bermuka-muka manis, mengeluarkan kata-kata yang sopan dan penuh tata krama, dan pandai menahan diri di depan siapa saja. Dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang mampu menjajaki apa saja yang menjadi rencana kita. Ampun Gusti Ramapati. Hamba kira apa yang baru saja Gusti sampaikan adalah langkah-langkah yang sangat baik. Dan kami percaya Gusti Ramapati pandai membaca suasana. Oh, tentu, sudah tentu. Aku mempunyai banyak pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Bukan 1 tahun, 2 tahun aku menjadi pengawak sebuah praja. Semenjak kalian berempat ini masih ingusan, Sang Ramapati sudah duduk menjabat penggawa istana Singasari. Karena itu kalian tidak usah meragukan kemampuanku. Nah, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Korabanyak, kalian berempat jangan sampai terjeblos dalam suatu tindakan yang bodoh, yang akhirnya akan merugikan kita sendiri. Sekarang aku ingin tahu, bagaimana pendapatmu tentang Arya Kamandanu dan Sakawuni? Mereka adalah 2 orang pendekar yang cukup tangguh, Gusti Ramapati. Sang Prabu mengusulkan agar Arya Kamandanu mengawini gadis itu. Tapi nampaknya mereka berdua mempunyai masalah-masalah pribadi. Aku pernah mendengar berita bahwa Arya Kamandanu itu sudah mempunyai istri, dan istrinya sampai sekarang hilang tak tentu rimbanya. Konon menurut kabar,
istrinya adalah wanita keturunan asing, Gusti. Ya, benar, Rayuyu. Istrinya itu bernama Meisin. Dia seorang wanita keturunan bangsa Mongolia. Konon beritanya Arya Kamandanu sangat mencintai istrinya itu. Coba kalian tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan pada kalian. Perhatikanlah baik-baik gambar ini. Gambar siapakah ini, Gusti Ramapati? Aku telah mengumpulkan data-data yang cukup banyak tentang istri Arya Kamandanu. Tentang wanita yang bernama Meisin. Dan aku telah menyuruh seorang pelukis untuk menggambarnya di atas daun lontar ini. Coba perhatikanlah wajahnya. Juga rambut serta potongan badannya. Kukira wanita yang bernama Meisin itu mempunyai tinggi badan lebih di atas rata-rata wanita bangsa kita. Juga kulitnya sangat menyolok. Kulitnya putih bagaikan air susu. Bagaimana? Apakah kalian dapat mengamatinya dengan cukup baik? Iya. Hamba kira gambaran ini cukup jelas, Gusti Ramapati. Sekarang apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Kau Rawedeng dan kau Rayuyu, kalian berdua kutugaskan mencari wanita yang bernama Meisin ini. Carilah dia sampai ketemu. Kukira di pesisir pantai Jawa di bagian timur ini banyak sekali dihuni oleh golongan bangsa asing. Mereka termasuk golongan Meleca. Kalau memang wanita yang bernama Meisin itu masih hidup, kukira dia tinggal di sekitar pantai Jawa Timur. Nah, apakah keteranganku sudah cukup jelas? Iya. Hamba kira sudah lebih dari cukup, Gusti Ramapati. Sekarang kapan kami harus berangkat mencari wanita itu? Lebih cepat, lebih baik. Dan kau boleh mengerahkan prajurit-prajurit Majapahit untuk ikut membantu tugas kalian. Sebarkanlah ke berbagai penjuru, supaya mereka pun dapat mencari dengan lebih leluasa. Kukira Pulau Jawa Timur ini tidak terlalu luas. Kalau memang Meisin itu masih hidup, kita pasti akan bisa menemukannya. Baiklah, Gusti Ramapati. Sekarang perkenankanlah kami berdua mengadakan persiapan-persiapan. Ya, buatlah persiapan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya aku tinggal menunggu hasilnya. Rawedeng dan Rayuyu segera membuat persiapan. Mereka mengumpulkan lebih dari 200 orang prajurit untuk menemaninya mencari Meisin. Dan setelah segala sesuatunya beres, maka Rawedeng dan Rayuyu memimpin pasukan pencarian meninggalkan kerajaan Majapahit. Rayuyu. Iya. Kalau tidak salah, setelah menyeberangi bukit kecil di depan itu, kita sudah tiba di pesisir Pulau Jawa bagian timur, Rayuyu. Benar, Rawedeng.
Sekarang apa rencanamu? Lebih baik kita menyebar. Ambillah 100 orang prajurit dan bergeraklah ke arah selatan. Sementara aku akan menggiring dari sebelah utara. Kita nanti akan bertemu di Pantai Tuban. Rawedeng. Ya. Apakah kita akan membawa semua wanita-wanita asing yang wajahnya mirip dengan gambar ini? Bukan hanya wajahnya, tapi juga potongan badannya dan juga kulitnya. Pokoknya begitu kita temukan wanita mempunyai ciri-ciri seperti gambar ini, langsung kita bawa, begitu? Ya begitu. Memang begitulah perintah Gusti Ramapati. Bagaimana kalau kita menemukan lebih dari seorang? Kita bawa saja semuanya. Pokoknya begitu kita bertemu dengan wanita yang ciri-cirinya sama dengan gambar ini, langsung kita bawa. Berapapun jumlahnya, kita bawa ke Istana Majapahit. Nanti di Istana Majapahit akan kita teliti kembali. Begitulah tugas dari Gusti Ramapati. Sudahlah Rayuyu, kita berpisah. Nanti kita akan bertemu di Pantai Tuban. Demikianlah, Rawedeng dengan 100 prajuritnya bergerak ke arah utara, sementara Rayuyu bergerak ke arah selatan. Berhari-hari mereka meneliti kampung demi kampung, desa-desa nelayan di hampir seluruh pesisir Pulau Jawa Timur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rawedeng dan Rayuyu dapat menemukan Maisin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.